When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten, and the damned? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abi. Alhamdulillah wa syukurillah. Akhirnya kita tiba juga di bagian terakhir atau bagian kelima dari pokok materi kita, mengelola kredit dalam masa krisis. Saya harap di materi kali ini kawan-kawan betul-betul untuk memahaminya ya, agar materi dari bagian pertama tadi sampai kali ini kawan-kawan bisa mengetahui benang merahnya. Dari pertama saya sudah membahas mengenai dampak daripada COVID-19 pada era sektor keuangan, terutama perbankan. Kemudian cara-cara yang telah dilakukan oleh regulator, dalam hal ini BI, pemerintah dan OJK. Dan kemudian video sebelumnya saya juga telah membahas mengenai cara-cara yang dilakukan oleh perbankan. Nah, untuk materi kali ini kita akan lanjutkan ya. Namun seperti biasa, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke. Strategi perbankan dalam menghadapi era pandemi COVID-19. Selanjutnya kita harus atau perbankan itu harus mampu memitigasi risiko yang ada. Industri perbankan juga melakukan pengelolaan terhadap mitigasi risiko secara tepat. Industri perbankan harus punya peta navigasi baru untuk dapat menghadapi krisis di pandemi COVID-19. Proses mapping debitur digunakan sebagai proses restrukturisasi yang cepat, jelas, sehingga cash flow bank terlihat setelah dilakukannya treatment kepada debitur COVID atau yang terdampak COVID. Dengan begitu, strength, weakness, opportunity, dan threat atau SWOT yang digunakan oleh industri perbankan untuk membuat revisi rencana bisnis bank dengan memperhatikan kondisi pandemi COVID. Pada akhirnya bank-bank yang ada di Indonesia melakukan tebang pilih, ya mau tidak mau, pada sektor usaha yang eksis dan berkembang di tengah merebaknya COVID. Iya, karena tidak semua nanti akan ada bisnis-bisnis yang safety ya, contohnya UMKM, kemudian bisnis-bisnis di farmasi, bisnis di obat-obatan, oke? Itu pasti akan safety. Jadi ya mau tidak mau akan tebang pilih, karena kan bank juga harus kembali ke prinsip dasarnya, dia harus mencari untung. Tanpa untuk apa dia mau memproses nasabah, bahwa ujungnya dia sendiri yang akan susah. Oke, itu harus kawan-kawan pahami. Pada akhirnya bank akan tebang pilih pada sektor usaha yang eksis dan berkembang di tengah merebaknya pandemi. Itu cara bank dalam melakukan mitigasi risiko. Kemudian layanan digital. Mindset masyarakat untuk bertransaksi cashless semakin familiar. Didorong gencaran sosialisasi dari masing-masing provider dan customer service perbankan tentang benefit tentang transaksi cashless dalam rangka menghindari penularan virus corona. Transaksi belanja online atau e-commerce, GoFood, GrabFood, atau pembelian barang dengan sistem delivery service diproyeksi menjadi primadona. Benar sekali, itu sudah terjadi. Begitupun transaksi via channel e-wallet, OVO, GoPay, Link aja dan sebagainya, diprediksi akan meningkat drastis. Sementara untuk kebutuhan transaksi perbankan dilaksanakan melalui mobile banking, internet banking atau e-banking. Jadi, perbankan mau tidak mau sudah harus berpindah mengikuti behavior atau kebiasaan masyarakat untuk memperbaiki atau mengoptimalkan layanan digitalnya. Sekarang kantor itu datang mungkin hanya untuk print buku atau apa. Sekarang kan sudah bisa langsung buka rekening ya, tanpa harus datang ke kantor. Oke? Jadi betul-betul layanan digital dari semua perbankan itu harus ditingkatkan. Membantu rantai bisnis debitur. Industri perbankan melakukan inovasi dan kreativitas. Misalnya, industri perbankan saat ini tidak hanya menuntut pembayaran angsuran dan bunga, akan tetapi bank juga memikirkan bagaimana membantu nasabah dengan melalui penjualan produk. Nah, telah dilihat dari imbauan pemerintah agar masyarakat melakukan physical distancing maupun social distancing, itu sangat mempengaruhi penjualan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, untuk menyiasati hal tersebut, industri perbankan dapat membantu pelaku UMKM untuk terhubung dengan berjualan secara online. Jadi,
Bank itu melakukan customer relationship manajemennya untuk mempersatukan nasabah. Jadi nasabah ini misalkan dia bisnisnya A, nasabah ini bisnisnya B, tapi ada hubungannya. Jadi nasabah A dia tidak perlu lagi mengambil barang dari nasabah orang lain, tapi ambil barang dari nasabahnya sendiri. Jadi ambil ke sini, otomatis kan dia juga ikut membantu nasabah B, tapi dalam satu line bisnis. Jadi nasabah tidak perlu lagi mengambil ke orang lain. Nah, dia juga jual ke nasabahnya yang lain. Jadi kalau ada nasabah yang masih ada bisnis, contoh kayak dia misalkan grosir kayak dia grosir farmasi. Kemudian dia jualnya itu ke apotik yang kalau memang ada debiturnya, jangan lagi menjual keluar, membantu nasabah untuk mendapatkan barang dengan harga murah. Dan kemudian grosir apotik menjual kepada reseller yang juga menjadi nasabah dari bank tersebut. Itulah mapnya, petanya. Jadi rantai bisnisnya debitur itu akan kita bantu melalui proses customer relationship CRM atau customer relationship manajemennya. Jadi membantu rantai bisnis. Jadi sama masing-masing debitur itu hidup. Oke? Nah, kemudian pendidikan dan pelatihan online. Industri perbankan membuat program tanggung jawab sosial. Nah, ini salah satu customer social corporate social responsibility-nya bagi pelaku UMKM dengan pendidikan dan pelatihan online. Bank juga dapat melakukan program pendidikan dan pelatihan online atau Bank Virtual Training and Education dengan menggunakan aplikasi UMKM Go Online. Hal tersebut merupakan upaya bank untuk mendorong UMKM dalam meningkatkan kapasitasnya atau usahanya di tengah pandemi COVID-19. Industri perbankan menggunakan tools Zoom untuk on the spot. Jadi sebenarnya bukan hanya Zoom, banyak kok, bisa Google Meet, bisa Microsoft Teams, tapi pada intinya menggunakan tools online untuk on the spot. Ketika pemerintah mengharuskan social distancing maupun physical distancing, maka respon bank yaitu dengan mengadakan verifikasi jaminan kredit di OTS. Ini adalah pendidikan dan pelatihan online. Kemudian ekspansi kredit. Ekspansi kredit untuk membantu percepatan pemulihan sektor real, sehingga perekonomian nasional bisa kembali bangkit usai masa transisi. Perseroan menyalurkan kreditnya ke sejumlah sektor yang masih memiliki potensi, ingat ya, masih memiliki potensi untuk meningkat kembali setelah pandemi. Selain itu, ekspansi pada sektor yang terdampak atau yang mempunyai potensi untuk bangkit. Dengan terus ekspansi kredit kepada sektor tersebut, diharapkan dapat membantu arus kas atau cash flow para debiturnya untuk kembali menjalankan usahanya. Namun sekali lagi tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, bukan hanya asal memberikan kredit. Sekali lagi ekspansi kredit ke sektor-sektor yang dianggap masih mempunyai potensi. Contoh yang tadi saya sudah bilang, farmasi, makanan itu masih, kemudian obat-obatan, provider itu masih. Sekali lagi untuk membantu cash flow para debitur. Namun dalam pelaksanaan tetap apapun itu, mau dalam kondisi krisis sekalipun, tetap prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian. Oke, kita telah sampai di penghujung daripada materi ini. Saya harap kawan-kawan mampu untuk memahami ya, dari 5 materi yang sudah saya berikan. Saya harap kawan-kawan bisa mampu untuk melihat berbagai macam fenomena yang terjadi di era COVID. Bagaimana terdampaknya sektor keuangan, kemudian bagaimana pemerintah sebagai regulator, OJK dan BI mampu untuk memberikan stimulus, kemudian perbankan sendiri, apa gunanya itu teman-teman? Diharapkan perekonomian kita akan semakin membaik. Nah, lewat media lembaga keuangan. Kan tadi 3 stimulus itu, jadi fiskal, non-fiskal, dan sistem keuangan. Nah, kita berbicara di sistem keuangan. Dengan harapan dua stimulus yang lain itu bisa juga berjalan. Jadi harapan saya ketika kawan-kawan selesai mengikuti materi ini bisa mampu memahami. Jadi sebenarnya kita sekarang masih berada di dalam era krisis, jadi harap untuk tetap bersabar teman-teman. Semoga apa yang kita harapkan itu pandemi ini cepat berakhir dan kondisi kita akan kembali normal. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.